warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwati jamaah pengajian rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Puji, puja serta rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat diberikan kesehatan, nikmat diberikan taufik, kekuatan untuk sama-sama melangkahkan kedua kaki kita menuju salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menambah keimanan kita, menambah keilmuan kita, memperbaiki kualitas ibadah kita dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita mendapatkan banyak keutamaan sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan duduk di majelis ilmu banyak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk jalan termudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama adalah ini salah satu bentuk kita memakmurkan masjid Allah. Salah satu bentuk kita memakmurkan rumah Allah, yaitu dengan kita yatadarosun, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadarus. Tadarus itu kalau bahasa Sundanya artinya apa? Membaca Quran ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab, tadarus itu adalah saling belajar. Ya, tadarus. Makanya dalam hadis disebutkan yatadarasunahu fima bainahum. Mereka saling tadarus, saling mempelajari, belajar satu sama lain. Belajar satu sama lain tentang Al-Qur'an, tentang sabda baginda Rasulullah SAW, maka Allah akan turunkan rahmat, sakinah, ketenangan, malaikat pun menaungi, dan nama kita akan terkenal di halayak penduduk langit ya, bukan terkenal di dunia, tapi terkenalnya di atas penduduk langit ya, penduduk langit. Dan yang paling besar keutamaannya adalah kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan membacakan salah satu karya ulama besar, Fiqhus Sunnah lin Nisa, fikih sunnah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus untuk perempuan. Dan kita memasuki bab baru ya, yaitu babul wudu. Bab berkaitan dengan wudu. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-wudu huwa raf'ul hadasil asghari lis-sholati wa nahwiha. Apa itu wudu? Nah, ini ya yang harus kita ketahui sebelumnya. Apa itu wudu? Wudu itu diambil dari kalimat bahasa Arab. Bahasa Arab. Yang mana artinya, asal kalimat wudu itu artinya adalah bersuci, an-nadzafah. Ya, artinya adalah bersuci. Ya, ini definisi wudu diambil dari kata al-wadu'atu, an-nadzafah wan nadharah. Kemudian ibu-ibu bedakan, nanti dalam hadis ada dua kalimat yang mirip. Yang pertama ada kalimat wudu
Ya, udah papan tulis ya. Wudu pakai dhammah di awalnya wudu. Ada kalimat wadu. Waduun. Ya, al-wadu'u al-wudu'u. Ya, kalau al-wudu'u ya tadi artinya secara bahasa bersuci. Ya, bebersih bahasa kitanya. Kalau wadu pakai fathah, wawunya di fathah, maka artinya adalah air untuk berwudu. Jadi air untuk berwudunya disebut al-wadu bi fathil wa, dengan difathahkan wa-nya. Nah, maka ini definisi wudu secara bahasa. Ya, ini diambil dari bahasa Arab karena wudu ini kalimat dari bahasa Arab. Kemudian wudu secara istilah syar'i. Nah, akhirnya wudu ini dijadikan istilah syar'i oleh agama kita, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka wudu ini bukan hanya sekedar bersuci, membersihkan. Ya, asalnya kalimat wudu ini bisa dipakai untuk membersihkan najis, membersihkan pakaian, mencuci baju dan segala rupa ya. Ya, itu disebut wudu. Tetapi menjadi istilah syar'i, ya istilah agama kita yang menjadi istilah khusus gitu. Yang menjadi istilah khusus. Maka makna wudu disebutkan dalam kitab ini adalah raf'ul hadasil asghar li sholati wa nahwiha. Wudu adalah mengangkat hadas kecil untuk sholat dan yang sejenisnya, sejenis sholat. Tawaf, baca Al-Qur'an. Ya, pokoknya yang mengharuskan untuk wudu. Raf'ul hadasil asghar, mengangkat hadas kecil. Kemarin kita sudah jelaskan perbedaan antara hadas dengan najis. Jadi wudu itu bukan mengangkat najisnya, tapi yang diangkat adalah hadasnya. Hadasnya. Jadi kalau buang angin berarti kita wudu kan? Yang diangkat apanya? Hadasnya. Kalau buang air besar ataupun buang air kecil, kita wudu, yang diangkat hadasnya. Tetapi ada kewajiban lain, najisnya pun harus dihilangkan. Jadi ada dua kewajiban, buang air kecil, buang air besar, ada dua kewajiban. Yang pertama menghilangkan najisnya. Yang kedua setelah dihilangkan najisnya, kemudian apa? Diangkat hadasnya, hadas kecilnya. Ya, jadi dengan hilangnya najis tidak serta-merta kita dibolehkan untuk sholat, tapi ada kewajiban lain, yaitu menghilangkan hadasnya, sifatnya, ya, sifat keadaan kita yang sedang berhadas kecil. Nah, ini definisi wudu. Ya, disebutkan juga oleh para ulama, ya, definisi yang lebih lengkapnya adalah isti'malul ma ala a'dha'in makhsusatin yarfa'u bihi ma yamna'u shalat wa nahwi. Ya, definisi wudu adalah isti'malul ma, menggunakan air. Ini yang pertama berarti ya poinnya nih. Wudu itu adalah menggunakan air untuk membasuh anggota yang khusus. Untuk membasuh anggota yang khusus. Dengan tujuan mengangkat hadas yang bisa menghalangi untuk sholat dan yang sejenisnya. Dengan tujuan mengangkat hadas yang bisa menghalangi untuk sholat dan yang sejenisnya. Ya, berarti ada 3 poin yang membedakan, ya, definisi wudu. Jadi definisi itu harus jami mani. Jami itu mencakup apa yang kita definisikan, mani mengeluarkan yang bukan bagian dari yang kita definisikan. Ya, yang pertama isti'malul ma. Wudu itu pasti menggunakan air. Kalau bersuci tidak menggunakan air berarti namanya bukan wudu. Menggunakan debu, ya, menggunakan tanah bukan wudu, disebutnya apa? Tayamum. Ya, istijmar menggunakan batu disebut bukan wudu, ya, tapi istijmar. Ya, jadi wudu itu isti'malul ma, menggunakan air. Kemudian yang kedua, ala a'dha'in makhsusatin, ya. Air dibasuhkan kepada anggota badan yang khusus. Jadi anggota badannya ketika berwudu yang dibasuh itu adalah khusus. Khusus yang disebutkan oleh syar'i harus dibasuh. Apa saja anggota wudu? Tangan, wajah, kepala, kaki. Gitu kan anggota wudu. Jadi
kalau mau mencuci anggota wudhu berarti tidak boleh keluar dari sana, karena anggota wudhu yang harus dibasuhnya itu khusus disebutkan oleh syar'i. Ya, membasuh anggota badan yang khusus. Kemudian tujuannya dari wudhu tersebut adalah apa? Mengangkat hadas kecil yang mengangkat hadas yang bisa menghalangi dia dari sholat. Ya, jadi tujuan wudhu itu adalah mengangkat hadas supaya kita boleh sholat gitu, supaya kita bisa mengerjakan sholat dan yang sejenis dengan sholat, ibadah yang memerlukan wudhu gitu. Seperti apa? Tawaf tadi, ya wudhu dulu. Kemudian apa? Membaca Al-Quran ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang memang disunahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Ya, ya ini definisi wudhu. Ya, di sini penulis menyebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maka wudu adalah salah satu di antara syarat sah sholat. Sholat tidak akan sah jika dia tidak berwudu. Nah, jika dia tidak berwudu, ya maka syarat sah sholat adalah berwudu terlebih dahulu. Ya. Kemudian pembahasan berikutnya, sifatul wudu, tata cara wudu. Tata cara wudu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tata cara wudu ini disebutkan dalam Al-Quran ya. Sudah disebutkan, surah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah sebutkan tata cara wudu ini dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya. Ada yang hafal ayatnya? Ibu-ibu? Nanti kan kalau ditanya sama anaknya atau sama siapa? Ibu wudunya seperti ini, seperti gini nih wudu tuh dek gitu. Dalilnya mana? Tahu dalilnya? Nggak tahu dalilnya mana. Nah ini dalilnya. Dalil perintah wudu adalah surat Al-Maidah ayat 6. Dan disebutkan juga tata caranya di sana. Sebagian tata caranya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat. Nah, apabila kalian hendak mendirikan sholat, maka berwudulah. Bagaimana tata cara wudunya? Faghsilu wujuhakum. Yang pertama, basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum. Yang kedua apa? Cucilah tangan-tangan kalian. Berarti ini disebut anggota wudu. Wajah, tangan, ilal marafiq, sampai sikut. Nah, ini sikut. Perhatikan, apabila ada kalimat tangan di dalam dalil disebutkan yadun atau yadaini, dua tangan. Maka maksudnya adalah ini telapak tangan dari ujung sini sampai sini. Kalau ada kalimat tangan di dalam Al-Quran tidak dibatasi kalimat tangannya, maka yang dimaksud adalah dari ini telapak tangan berarti ya. Ini sebutnya telapak tangan ya. Dari ujung jari sampai miqsom ini. Miqsom itu apa? Pergelangan. Ini disebut tangan, yad. Ini disebut yadun di dalam Al-Quran. Kalau kita menemukan dalil dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi menyebutkan yadun, tidak ada pembatas, berarti maksudnya sampai sini. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangannya. Berarti potongnya sampai mana? Sampai sini? Sampai mana? Sampai sini. Ya, pergelangan. Makanya ada gak potong tangan sampai sini? Gak ada kan ya? Nah, sampai sini. Ini 1 miliar sampai sini, 2 miliar sampai sini. Gak ada kan? Pasti dipotong apa? Sini, di sini. Dipotongnya di sini nih, miqsom, pergelangan. Nah, ini apa namanya? Cara kita memahami dalil ya, disesuaikan dengan bahasanya. Sesuaikan dengan bahasanya. Nah, di dalam Al-Qur'an, di dalam ayat ini makanya dibatasi, ada batasannya. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan cucilah tangan-tangan kalian sampai. Kalau ada kalimat sampai, berarti mulainya dari mana? Dari sini, dari ujung. Ilal marafiq. Marafiq itu
ma bainal adadu wasa'id. Nah, ini sa'id. Sa'id itu disebut apa? Lengan. Lengan dan ini adad. Adad itu apa di sini sebenarnya? Lengan atas otot ya. Otot. Nah, berarti ini disebut mirfaq. Mirfaq itu apa ini? Sendi apa sebutnya? Sikut ya. Nah, ini sikut. Dan sikut termasuk bagian tangan, sehingga dia wajib dicuci. Sehingga kalau nyuci tangan ya sampai sikut, berarti sampai sini aja nyucinya. Tidak, tapi sampai apa? Nah, harus tercuci sikutnya. Nih, lebihkan sedikit. Ya, ini makanya di dalam ayat ini Allah menyebutkan batasan. Ya, tidak hanya wa'idiyakum dan cucilah tangan-tangan kalian saja, tidak, tapi dikasih batasan ilal marofik, sampai sikut. Kemudian wamsahu biru'usikum, dan usaplah. Nah, ini bedanya. Kalau tadi wajah, tangan itu fagsilu, dicuci. Kalau kepala itu khusus di apa? Diusap. Ya, nanti kita akan sebutkan tata caranya. Ini dalil kita sebutkan dulu ya. Kepala itu diusap. Wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian. Ya, diusap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai 2 mata kaki. Kaki-kaki kalian ini dicuci ya. Bukan diusap. Ya, kaki itu dicuci. Makanya di sini kalimatnya wa arjulakum. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, maka ini sini waw atof. Atofnya itu kembali kepada ini nih, nyambungnya kemana? Ke aidiyakum, kepada wujuhakum. Ya, aidiya itu kan fathah, arjula itu fathah. Sehingga ini membantah keyakinan orang-orang Syiah bahwasannya kedua kaki itu diusap, kata mereka. Jadi kaki itu yang wajibnya bukan dicuci, tapi diusap. Karena dalam ayat tidak disebutkan fagsilu arjulakum, cucilah kaki-kaki kalian sampai 2 mata kaki. Nah, tidak, tapi di sini disebutkan wa arjulakum, langsung pakai atop ya. Kalimatnya pun fathah nih, arjula, aidia, wujuha. Tatkala aidia, wujuha ya, tangan, wajah itu dicuci, maka kaki pun dicuci karena sama harokatnya. Kalau diusap harusnya arjuli, sama dengan ru'usi. Gitu, simpelnya. Kalau belajar bahasa Arab mungkin bingung, Bu. Bingung ya. Udah, gitu pokoknya. Arjula itu kembalinya kepada apa? Kepada tangan dan wajah. Disamakan hukumnya. Ya, kalau tangan dibasuh, wajah dibasuh, maka kaki pun dibasuh. Yang diusap itu hanya apa? Hanya kepala. Maka ini membantah keyakinan orang-orang Syiah bahwasannya kaki itu diusap. Kata mereka yang wajib itu diusap. Makanya kalau ciri-ciri mungkin salah satu tanda orang Syiah ya, salah satu tandanya ya kalau wudu diusap kakinya. Tidak dibasuh. Ya, berbeda ya. Nanti berbeda dengan mengusap kaos kaki atau mengusap khuf. Nanti ada beda lagi hukumnya. Berbeda lagi hukumnya. Ini kakinya, bukan kaos kaki, bukan khuf, bukan sepatu. Ya, ini dalil Al-Qur'an. Kemudian dalil Al-Qur'an ini kemudian dijelaskan, dirinci oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dirinci oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis Utsman bin Affan. Ada 2 ya, hadis Utsman bin Affan, kemudian hadis Abdullah bin Zaid. Ini 2 hadis sahih yang menjelaskan tentang tata cara wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini penulis menyebutkan hadis Utsman bin Affan. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, Anna Utsman ibni Affan da'a biwadu'in. Nah, ada kalimat wadu. Biwadu'in fatawaddo'a. Suatu ketika Utsman bin Affan mencontohkan wudu Nabi SAW. Beliau meminta didatangkan wadu. Tadi apa wadu? Air untuk berwudu. Fatawaddo'a. Kemudian Utsman pun mencontohkan bagaimana tata cara wudunya Nabi SAW. Yang pertama beliau lakukan adalah apa? Fagosala kaffaihi. Beliau mencuci telapak tangannya. Mencuci telapak tangannya salah samarot, 3 kali. Dicuci dulu 3 kali. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis yang lainnya disebutkan qabla an yudkhilahuma fil ina. Beliau mencuci kedua tangannya sebelum menceburkan
mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana. Jadi wudunya itu Rasulullah itu ya, sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat, wudunya itu mungkin bisa kita contohkan satu mud ya. Satu mud tuh kita kurang lebih satu gini kan? Ya, kalau kita mungkin satu gayung. Nah, segini. Nah, satu gayung. Ini pas lah segini. Jadi wudunya Utsman mencontohkan, beliau mencuci tangan. Jadi caranya seperti ini. Kalau kita wudu pakai gayung, nah, irit ya. Kalau pakai keran sudah enak. Zaman dulu mungkin belum ada keran. Nah, maka yang pertama cuci tangan dulu. Nah, cuci tangan 3 kali. 1, 2. Kemudian 3. 3 kali. Baru setelah dicuci tangan, summa madmada wastansaro. Ya, dalam hadis siapa? Abdullah bin Zaid, summa adkhala yadahu fit tauri. Ya, kemudian beliau pun masukkan apa? Masukkan tangannya ke dalam taur, ke dalam ini nih, wadah air, wadu, tadi air wudu. Baru boleh masukkan air. Masukkan tangan ke dalam air. Kemudian kumur-kumur. Kumur-kumur wastansaqo, digabung ya. Kumur-kumur dan istinsak. Nanti kita akan sebutkan beberapa cara istinsak. Ini hadisnya. Kita akan bacakan dulu hadisnya. Tsumma madmada wastansaro. Kemudian beliau pun kumur-kumur dan istinsak. Istinsak itu memasukkan air ke dalam hidung. Wastansaro, dan mengeluarkannya dari hidung. Jadi ada istinsak, masukkan air ke dalam hidung, ada istinsar, mengeluarkan air dari hidung. Jadi jangan istinsak, gak keluar lagi, disedot ke dalam ya. Nah, tapi harus dikeluarkan kembali. Summa ghasala wajhahu salasan. Ya, summa ghasala wajhahu salasan. Kemudian beliau pun membasuh wajahnya 3 kali. Wajah itu dari mana? Min manabit sa'ri. Nah, dari sini manabit. Oh, gimana kalau yang disebutnya? Sula ya, apa? Nah, sampai sini, tapi ibu-ibu mah enggak ada, enggak usah dibahas. Bapak-bapak itu berarti ya. Ya. Ini yang sula ya, pokoknya biasanya manusia itu batas rambut yang tumbuh di kepalanya sampai mana gitu. Nah, jadi enggak usah saya mah udah botak sampai belakang, berarti wudunya dari sini sampai sini. Wajahnya enggak, tetap dari sini. Tetap dari mana? Dari sini. Biasa keumuman manusia ya. Nah, dari min manabiti sya'ri, ini ujung atas. Kalau ujung bawah berarti sampai ini nih, tumbuhnya jenggot, dan jenggot termasuk wajah sehingga harus dibasuh. Nah, jenggot tidak akan kita bahas ya karena nih ibu-ibu. Nah, kemudian ini atas bawah. Kalau sampingnya ini. Apa ini? Daun telinga. Nah, ini nih, daun telinga ya. Jadi tidak perlu dicuci sama telinganya, tapi ujungnya nih. Nah, ujungnya adalah ini. Nah, kalau atas ini ya, kemudian kalau pinggirnya ini ujung telinga. Kemudian setelah membasuh wajah 3 kali, summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marrat. Summa ghasala yadahul yusra misla dzalik. Kemudian beliau pun mencuci tangan kanan. Mencuci tangan kanan 3 kali, mungkin seperti ini ya. Nanti kita akan contohkan ya. Sampai marofik, sampai sikut 3 kali. Setelah 3 kali, kemudian yang kiri pun misla dzalik 3 kali. Sampai sikut. Kemudian summa masaha ra'sahu. Kemudian beliau pun mengusap kepalanya. Nah, cara mengusap kepala ini sama ya. Laki-laki, perempuan mengusap kepalanya sama. Dari depan disebutkan dalam hadis yang lainnya, dalam Abdullah bin Zaid disebutkan summa masaha ra'sahu dan Rasulullah pun mulai dari depan, dari sini. Nah, mulai dari depan ila kofahu, sampai kofa. Kofa tuh, nah ini kofa. Tengkuk, sampai tengkuk. Jadi ibu-ibu pun sama. Bagaimana ibu-ibu panjang rambutnya? Apakah harus kalau sampai sini rambutnya berarti cara ngusapnya gini? Itu diusap sama rambutnya? Tidak. Tetap ngusapnya adalah sampai apa? Sampai tengkuk. Ya, diusap sampai tengkuk. Summa raja bihima. Ya, ila makanil ladzi bada aminhu, ya. Kemudian setelah sampai tengkuk, dibalikan kembali sampai depan yang tadi kita mulai. Ya, summa masaha udunaihi. Kemudian beliau pun diusap kedua telinganya. Makanya telinga ini bagian dari kepala. Sehingga diusapnya itu marratan wahidatan. 1 kali.
Satu kali saja. Ya, masaha rasahu seperti ini sampai tengkuk. Dari tengkuk balikan lagi ke depan. Kemudian langsung ke mana? Ke telinga. Ke telinga. Saya pernah melihat mungkin ya salah saudara perempuan. Jadi dia wudunya seperti ini. Nah, jadi ketika mengusap rambut karena takut rambutnya, kan ibu-ibu rambutnya nanti kalau giniin ser gitu ya, jadi nenek lampir gitu mungkinnya gitu. Takut ini. Ah, maka dia wudunya kayak gini. Wudu kayak gini, kemudian dia masukin ke sini si rambutnya. Dia masukin ke sini, tuh gitu ya. Udah aja langsung kupingnya. Enggak ke depan lagi. Kata, "Kenapa wudunya kayak gitu?" Nah, kalau ini dikedepanin nanti rambutnya gini dong, ancur acak-acakan. Makanya, jadi tidak perlu kita masukkan ini ke tengkuk, tapi cukup apa? Diusap dari sini, walaupun rambutnya panjang, sudah selesai sampai sini. Kemudian diusap kembali ke depan, kemudian ke kuping. Ya, jelas ibu-ibu? Ini kelihatan ibu yang di sini. Ya, tadi ya, cara apa? Mengusap kepala dari depan ke belakang. Jadi gak usah dimasukin ke dalam tengkuk pun gak apa-apa. Ya, yang penting apa? Sampai tengkuk. Patokannya sampai tengkuk. Kemudian balik lagi ke depan, kemudian mengusap telinga. Ya, ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid. Kemudian Utsman pun mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddu'ana wa wudu'i hadza. Kemudian Utsman mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Dan Rasulullah mengatakan, barang siapa yang wudu seperti wuduku ini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Sholat apa disebut? Sholat syukur wudu. Setelah wudu tadi, kemudian dia sholat syukur wudu, la yuhaddisu bihi nafsahu. Kemudian dia tidak was-was di dalam hatinya, ya, ikhlas lillahi ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi kalau kita punya dosa, dosanya banyak, wudu. Kemudian sholat 2 rakaat. Nah, ini janji Rasulullah SAW. Maka dosanya akan diampuni yang telah lalu. Mata qadama min dzambi. Yang telah lalu itu akan dihapuskan dosanya. Ini salah satu keutamaan wudu. Salah satu. Sebenarnya banyak keutamaan wudu yang lainnya ya. Ya, ini salah satunya hadis yang disebutkan oleh penulis di sini. Ya. Kalau kita melihat hadis tadi dan hadis-hadis yang lainnya ya. Ya, hadis-hadis yang lainnya, maka di sini penulis menyebutkan ada 7 tata cara wudu. 7. Ya, kita akan urutkan mungkin dari awal, ya. Yang pertama tentunya adalah apa? Istihdharun niyah. Menghadirkan niat. Ini yang pertama. Ya, kita akan rinci sajalah. Kita akan rinci. Ini penulis menyebutkan ada 7. Nanti kita akan rincikan, lebih rinci lagi. Yang pertama, menghadirkan niat tentunya. Niat ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua niat wudu. Dan untuk niat ini tidak ada lafaz-lafaz tertentu untuk niat. Dan tempatnya niat itu adalah di dalam hati. Dengan kita mengkertegkan di dalam hati gitu ya. Mengkertegkan ya? Ya gitulah pokoknya. Membertikan dalam hati, saya niat berwudu. Saya niat berwudu. Itu sudah langsung boleh berwudu ya. Mungkin dengan orang pergi ke kamar mandi kan udah adzan ke kamar mandi terus berwudu. Ya pasti dalam hatinya pun sudah niat berwudu. Aduh, lupa tadi belum niat. Tadi nanaonan atuh gituan kan gitu kan ya. Ya pasti itu wudu, kecuali kalau dia ngalinur gitu. Kalau dia ngalinur ya bisa jadi ulangi lagi wudunya karena kamu belum niat untuk berwudu. Jadi niat itu adalah tempatnya di dalam hati dan tidak ada kalimat-kalimat tertentu, lafaz-lafaz tertentu untuk niat. Ya, untuk niat. Ya, saya niat wudu dengan air bersih di Masjid Ibnu Taimiyah gitu ya. Menghadap ke kiblat dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada kalimat-kalimat dan lafaz-lafaz tertentu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup karena niat itu adalah qasdu ya, maksud hati gitu, maksud hati sehingga tempatnya pun di dalam hati dan tidak ada lafaz-lafaz tertentu, kalimat-kalimat tertentu untuk niat. Sehingga tidak perlu dilafadzkan, Kalau dilafadzkan berarti namanya ucapan bukan niat gitu. Karena niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu perbuatan hati ya, atau ucapan hati ya. Niat itu ucapan hati, bukan ucapan lisan.
Ya, jadi tempatnya di dalam hati. Ini yang pertama, istihdarun niat. Menghadirkan niat. Yang pertama, kita niat untuk wudu dan ikhlas lillahi ta'ala tentunya. Yang kedua adalah membaca bismillah. Tadi tidak disebutkan ya dalam hadis tadi, ya. Dalam hadis yang lainnya sebutkan. Yang kedua adalah membaca bismillah. Kecuali kalau wudunya di dalam kamar mandi, WC. Ya, ibu-ibu kan mungkin wudunya di dalam apa? Dalam kamar mandi. Maka tidak mengapa tidak mengucapkan bismillah. Tidak mengapa tidak mengucapkan bismillah. Ketika masuk kamar mandi kan kita membaca bismillah ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Gitu kan? Ya, kemarin sudah kita bahas hadisnya. Ya, maka ketika wudunya di kamar mandi tidak perlu mengucapkan bismillah. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Yang ketiga tadi niat sudah, bismillah sudah, maka yang ketiga adalah mencuci kedua telapak tangan. Dan ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau sudah selesai wudu dan lupa tidak mencuci telapak tangan, maka sah wudunya. Aduh lupa tadi belum mencuci telapak tangan, sah wudunya. Tiba-tiba langsung kumur-kumur gitu, sah wudunya. Karena hukum mencuci tangan ini hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Juga bukan rukun. Rukun. Mencuci kedua telapak tangan. Ya, cara mencucinya tadi. Ya, kalau wudunya pakai gayung tadi. Kalau wudunya pakai gayung, maka tidak boleh langsung dicelupkan gayung. Tapi apa? Dikucurkan dulu. 1 kali, 2 kali, kemudian 3 kali. Boleh lebih dari 3 kali? Gak boleh. Kurang? Boleh. Lebih dari 3 kali gak boleh. Kurang? Boleh. 2 boleh. 1 wajib. Jadi 1 kali cucian itu wajib dalam wudu ya. Nah kalau tadi sudah kita sepakati bahwasanya mencuci tangan itu adalah sunnah hukumnya. Sehingga ya cukup 1 kali, 2 kali ataupun 3 kali. Tidak boleh lebih dari 3 kali. Ini yang pertama. Yang keberapa ini? Yang ketiga. Yang keempat adalah kumur-kumur dan istinsyak. Nah kita gabungkan. Soalnya kalau kita prakteknya di luar pakai air mungkin agak sedikit repot ya. Sini saja. Kumur-kumur dan istinsyak. Kita istilahnya istinsyak. Istinsyak itu apa? Memasukkan air ke dalam hidung. Bukan menoel hidung ya istinsyak tuh. Tapi apa? Memasukkan air ke dalam. Kan ada udunya memasukkan tangan ke dalam hidung atau seperti itu kan? Tapi istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Wal istinsar dan dikeluarkan kembali tentunya. Istinsar bagusnya dengan tangan kiri ketika mengeluarkan. Ya, caranya bagaimana? 3 kali ini ya. 3 kali. Kumur-kumur, istinsak 3 kali. 3 kali. Caranya bagaimana? Ini ada 2 cara dan dibolehkan. Mungkin ibu-ibu nanti bisa yang sekarang dilakukan. Kalau keluar dari 2 ini berarti hati-hati tidak sesuai itu dengan hadis Nabi. Yang datang dari hadis Nabi SAW ada 2 cara. Yang pertama, dan ini cara yang paling afdol, yang sering dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu menggabungkan antara kumur-kumur dan istinsak dengan 1 cidukan air. Ini 1 cidukan air. Kita kan seperti apa? Ngambil kan tadi sudah cuci tangan begini kan ya, kita ambil. Kemudian airnya setengah untuk kumur-kumur, setengah untuk istinsar keluarkan. Ya, ngambil lagi. Cidukan kedua. Kumur-kumur, istinsak keluarkan. Ngambil lagi cidukan ketiga. Kumur-kumur, istinsak keluarkan. Jelas, Bu? Ini cara yang pertama. Jadi kumur-kumur, istinsak digabungkan dengan 1 cidukan air. Dengan 1 cidukan air. Yang kedua, caranya dipisah antara kumur-kumur dengan istinsyak. Boleh. Ya, tapi tadi kita katakan cara yang paling afdol adalah cara yang pertama. Cara yang kedua boleh? Boleh silakan. Caranya seperti ini. Berarti tadi habis cuci tangan, kemudian apa? Ngambil air, kumur-kumur. Ya, buang. Ambil air, kumur-kumur, buang. Ngambil air, kumur-kumur, buang. 3 kali untuk mulut.
Sekarang untuk istinsaknya, ngambil air lagi, kemudian sedot, keluarkan. Ngambil air lagi, istinsak, istinsar. Ngambil air lagi, istinsak, istinsar. Nah, bedanya apa? Bedanya sama cara yang pertama? Kalau cara yang pertama itu 3 kali cidukan untuk kumur-kumur dan juga apa? Istinsak. Kalau cara yang kedua masing-masing. Kumur-kumur 3 kali cidukan air, kemudian apa? Istinsak pun 3 kali cidukan air. Ya, biasanya pakai yang mana, Bu? Yang ke satu atau yang kedua? Ada yang pakai yang kedua? Ada? Kalau yang kedua mungkin boros tadi salah satunya ya. Cara yang kedua lebih irit air. Lebih irit air. Maka 2 cara ini diperbolehkan. Mau cara yang pertama ataupun cara yang kedua, maka itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima adalah membasuh wajah. Membasuh wajah 3 kali. Membasuh wajah 3 kali. Ya, tadi sudah kita katakan bahwasanya batasan wajah itu kalau di atas itu dari mana? Tumbuhnya rambut ini. Kemudian kalau ke bawah tumbuhnya jenggot, dan jenggot ini bagian dari wajah. Kemudian kalau kanan kiri ini adalah apa? Tumbuhnya telinga ini, daun telinga. Daun telinga. Sehingga membasuh wajah tadi ketika kumur-kumur kita ngambil. Nah, ketika membasuh wajah pun boleh diambil seperti ini. Ya, kita ambil dari apa tadi? Dari gayung ya, atau yang sejenisnya, gayung, kemudian membasuh wajah. Ya. Yang penting apa? Yang penting terbasuh semua ya. Ini ada ini nih. Terbasuh semua. Ya. 3 kali. 3 kali. Yang penting ini rata nih, semuanya kena. Nah. Dan tidak perlu berlebihan ya. Oh, sampai ke sini-sini gitu dibasuh, tidak perlu. Ya, cukup wajahnya saja. Memang nanti kita akan ada pembahasannya di sini. Berkaitan dengan melebihkan basuhan wajah, karena ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya ketika hari kiamat itu orang yang wudu itu akan dibangkitkan dalam keadaan gurron muhajjalin. Gurron itu bercahaya wajahnya. Kemudian muhajjalin itu tangannya, kakinya bercahaya. Min asaril wudu. Ini sudah tanda suka wudu nih orang nih gitu. Ada tandanya nanti di hari kiamat. Ini suka wudu, bercahaya wajahnya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya. Ya. Ini nanti di akhirat. Di dunia pun bisa jadi. Ya, jadi ketika kata Rasulullah dalam hadis yang lain apa? Tablughu hilyatul mu'min haitsu yablugul wudu gitu. Seseorang itu akan mendapatkan hilyah. Hilyah itu kalau perempuan berarti kecantikan ya. Kecantikan. Apa disebutnya? Inner beauty apa ya? Inner beauty. Bahasa ibu-ibu ya. Ya, wajahnya glowing, bercahaya gitu, cantik gitu. Cantik, dikatakan cantik itu adalah ketika dia menyempurnakan wudu. Di dunia ataupun di akhirat nanti akan terlihat cantik gitu. Cantik di dunia, cantik di akhirat itu adalah ketika dia apa namanya? Menyempurnakan wudu, bercahaya. Makanya kan banyak sekarang ibu-ibu ya skincare segala rupa kayak gitu ya supaya bercahaya wajahnya, ya, supaya apa? Menyenangkan suaminya. Ya. Harusnya cara yang paling pertama sebelum skincare itu adalah wudu. Ya. Karena itu janji dari Rasulullah SAW. Orang yang menyempurnakan wudu maka wajahnya pun akan apa? Akan bercahaya. Ya. Akan glowing gitu ya, istilahnya gitu ya. Ya, maka tadi dikatakan dalam hadis ketika hari kiamat nanti akan bercahaya wajah dan tangannya, kakinya juga akan bercahaya. Maka kata Abu Hurairah, barang siapa yang ingin memanjangkan cahayanya, maka lakukanlah. Walaupun ini adalah ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi. Sehingga sebagian orang ada yang memahaminya, oh kita mau memanjangkan cahaya. Jadi cahayanya bukan hanya di wajah, tapi leher pun cahaya. Akhirnya apa? Dibasuh sama lehernya. Dibasuh sama lehernya. Ini pernah dilakukan oleh Abu Hurairah. Tapi itu ijtihadnya Abu Hurairah, kata para ulama. Dan itu adalah ucapan Abu Hurairah, bukan ucapan Nabi. Nabi hanya mengatakan ya wajah. Ya sudah, ketika wudu itu batasannya wajah ini adalah sampai sini, maka tidak boleh dilebihkan.
Tidak boleh dilebihkan. Tangan kan asalnya sampai marofik ya, sampai apa nih? Sampai sikut. Wah, pingin cahayanya manjang, dilebihkan sampai sini. Kaki pingin bercahaya, wah sampai paha gitu di basuhnya. Ada yang wudu sampai betis kan ya. Maka cukup yang disebutkan oleh Rasulullah batasannya, yaitu apa? Sampai sikut. Ya, sampai sikut saja. Seperti itu. Ini yang kelima ya. Yang kelima ya. Mencuci wajah 3 kali. Kemudian yang keenam, mencuci kedua tangan 3 kali. Masing-masing 3 kali ya. Mencuci kedua tangan masing-masing 3 kali. Dimulai dari yang kanan. Karena Nabi menyukai untuk mendahulukan yang kanan ketika bersuci ya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah. Ya, berarti tadi caranya adalah kalau kita wudunya pakai gayung tadi ya, sebagaimana yang contohkan oleh Nabi ya, Abdullah bin Zaid. Jadi apa? Ngambil air, biarkan seperti ini, mengalir. Sampai mana? Sampai sikut. Jadi si sikutnya dibasuh juga. Nah, ngambil lagi, ya dibasuh saja. Yang penting basah semuanya. Kemudian disela-sela jarinya. Termasuk nanti ada menyela-nyela jari ya, harus. Ngambil lagi, ya sampai sikut juga dibasuh, kemudian disela-sela jarinya. Yang kiri pun sama seperti itu. Yang kiri pun sama ya. Ngambil air, ya ngalir, kemudian sampai sikut, ya balikan, kemudian apa? Jarinya disela-sela. Inti dari wudu itu adalah terbasuh semua anggota wudu. Terbasuh basah ya. Basah seluruh anggota wudu. Nah, ini yang keberapa? Yang keenam. Kemudian yang ketujuh. Setelah mencuci kedua tangan, dimulai dari yang kanan 3 kali. Dalam hadis Abdullah bin Zaid itu 2 kali. Nah, sehingga dari sini dalil bahwasanya boleh anggota wudu yang dibasuh itu boleh 3 kali, boleh 2 kali, 1 kalinya wajib gitu ya. 1 kalinya wajib. 1 kali itu wajib. Kalau 1 kali sudah bersih, boleh. Tidak yang kedua kalinya ataupun yang ke-3 kalinya boleh. Tapi lebih dari 3 enggak boleh. Lebih dari 3 enggak boleh. Ya, kemudian yang keenam adalah yang ketujuh adalah mengusap seluruh kepala dan telinga. Jadi yang diusap bukan sebagian kepala ya. Nah, yang diusap sebagiannya saja kan, diusapnya ini saja. Tapi yang diusap adalah seluruh kepala, sebagaimana yang dicontohkan dalam hadis Nabi tadi. Ya, disebut dalam contoh apa? Hadis Nabi SAW. Nabi mulai dari depan. Nah, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Nih sampai belakang, sampai tengkuk, kofa, ini tengkuk, dari tengkuk balikin lagi ke depan. Kemudian apa? Mengusap telinga. Mengusap daun telinga. Ya, ini cara mengusap kepala. Kalau untuk laki-laki itu ada rukhsah ketika seseorang memakai imamah. Ini ada imamah. Imamah itu yang suka seperti perempuannya gini, orang Arab gitu. Imamah pakai sorban, pakai imamah, maka ketika berwudu itu ada rukhsah boleh mengusap imamah. Boleh mengusap imamahnya. Pertanyaannya mungkin nanti akan ada ibu-ibu. Bagaimana untuk ibu-ibu perempuan? Apakah boleh mengusap jilbabnya? Boleh mengusap jilbabnya, Bu? Boleh? Pada asalnya, tetap ya. Pada asalnya, ketika ibu-ibu ini mampu untuk mengusap kepalanya, maka wajib mengusap. Maka mengusap kerudung, mengusap jilbab, ini dilakukan hanya ketika darurat saja. Jadi ketika darurat, wudunya memang di tempat umum ya, dan tidak memungkinkan untuk membuka hijabnya, ya jilbabnya, maka boleh mengusap kerudungnya. Tapi kalau di kamar mandi atau tempat yang tertutup ya, tempat wudunya tertutup, maka harus harus diusap. Harus diusap. Ya, ini berkaitan dengan mengusap kerudung, mengusap jilbab bagi perempuan. Ini yang ketujuh, yang kedelapan. Yang kedelapan adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. 3 kali. Dimulai dari yang kanan.
sampai mata kaki, Bu ya. Nah, kaki itu jadi mengusapnya sampai mata kaki. Ini contohnya susah ya, harus ke sana dulu. Apa? Tadi kaki sampai mata kaki. Mata kakinya termasuk ya. Mata kakinya harus tercuci. Dan hati-hati terhadap tumit-tumit yang tidak pernah tercuci, yang suka terlupakan karena biasanya fokusnya, apalagi wudhu anak-anak kan ya, hanya depannya saja ya, kaki depannya saja, kadang-kadang belakangnya masih belang-belang gitu ya, masih kering. Nah, itu diancam oleh Nabi SAW dalam hadis khusus ya, wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang memang tidak terbasuh oleh apa? Oleh air wudhu. Air wudhu. Air wudhu ya. Nabi SAW pernah menegur seseorang yang memang sedikit saja dia satu koin masih kering gitu, tidak terbasuh, tidak terbasuh. Kemudian Nabi menegur sahabat tersebut dan menyuruhnya untuk apa? Untuk mengulangi wudhunya. Ini berlaku untuk kaki, untuk tangan, untuk wajah yang tidak terbasuh oleh air wudhu. Maka ancamannya api neraka. Ancamannya api neraka. Jadi kalau sempurna wudhunya itu pahalanya besar ya, ya pi surgaeun. Kalau tidak sempurna pinarakaeun. Nah, itu hati-hati. Ya, hati-hati itu ya. Bagi ibu-ibu yang akan berwudu. Apalagi ibu-ibu mungkin yang pakaiannya kan besar gitu. Kemudian kalau wudu agak ribet gitu. Maka perhatikan ya, perhatikan anggota-anggota wudunya supaya terbasuh semuanya. Enggak apa-apa lah, baju basah mah masih bisa ini, make up habis mah kan masih ya, masih bisa beli lagi. Tapi kalau neraka kan nggak bisa dibeli ya. Nah, seperti itu. Sehingga harus apa? Diusahakan harus lantis bahasa Cilembunya. Gak tahu bahasa Sumedang apa? Sama nggak? Lantis? Ya, lantis itu merata. Si air tuh merata ke seluruh anggota wudhu. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Itu disebut lantis. Ya, ini yang keberapa? Yang ke-8. Sekarang yang ke-9 ya. Selesai tadi dari mencuci kedua kaki sampai tumit. Maka yang ke-9 adalah membaca doa. Yang ke-9 adalah membaca doa, dan ini bukan bagian dari wudu ya. Ini disebutkan oleh penulis ini. Ya, membaca doa. Walaupun lupa membaca doa, sah tidak wudunya? Sah. Aduh, lupa belum baca doa, wudu lagi ya? Enggak. Tetap sah wudunya. Doanya apa? Biasanya ibu baca doa apa? Setelah selesai wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, bisa sampai sana saja membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai sana saja. Boleh. Atau mungkin dalam hadis yang lainnya ada tambahannya. Apa? Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Boleh. Boleh, silakan. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Selesai. Baca doa tersebut. Ya, kita selesai dari tata cara wudu Nabi SAW sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antaranya hadis yang paling sahih dan paling lengkap menyebutkan tentang wudu Nabi itu ada ini hadis Utsman bin Affan dan juga hadis Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid. Ya, sampai sini ada pertanyaan, Bu? Silakan, ada yang kurang jelas? 5 menit lagi. Setelah ini akan kita bahas berkaitan dengan rincian-rincian yang tadi kita sebutkan. Ya, tadi tata caranya sudah. Ya, tinggal dipraktekkan, silahkan. Tinggal dipraktekkan. Kemudian ya kita akan bahas rincian-rinciannya. Mungkin kalau ada pertanyaan. Gimana, Bu? Oh, perempuan wudhu di tempat umum, terus? Ah ya, jilbabnya bisa dibuka. Ya, ini ada satu tips untuk ibu-ibu ketika bepergian supaya kaos kakinya tidak dibuka. Adalah dia berwudu sebelum memakai kaos kaki. Wudu dulu sebelum memakai kaos kaki. Ya, tentunya kaos kakinya harus kaos kaki yang apa? Yang bersih. Kita pakai kaos kaki. Nah, ketika nanti batal dan kita akan sholat, sehingga tidak perlu membuka kaos kaki, cukup diusap.
cukup diusap 1 kali usapan. Nanti kita akan bahas ini berkaitan dengan hukum mengusap kaos kaki dan sepatu dan yang lainnya. Jadi ibu-ibu mungkin ada yang pakai kaos kaki dan pakai sepatu langsung kan ya. Ya, yang penting sebelum memasukkannya dalam keadaan wudu. Dalam keadaan wudu. Maka kalau memasukkannya dalam keadaan wudu, nanti ketika batal suatu saat nanti dan mau berwudu lagi untuk sholat, cukup mengusap sepatunya saja. Diusap sepatunya. Ya, contohnya pakai kaos kaki, pakai sepatu. Yang diusap yang mananya? Kaos kakinya atau sepatunya? Sepatunya saja gak apa-apa. Yang kelihatannya saja. Yang diusap bawahnya atau atasnya? Atasnya saja. Harusnya kan secara logika yang kotor yang mana? Bawahnya. Harusnya yang diusap apa? Bawahnya. Tapi ini atasnya. Inilah syariat Islam. Syariat Islam bukan dengan akal, tapi dengan apa? Dengan tunduk patuh terhadap anjuran syariat gitu ya. Seperti itu. Caranya seperti itu. Kalau memang sebelum wudunya sebelum bepergiannya tidak wudu dulu, ya diusahakan cari sebisa mungkin ya tempat yang memang tersembunyi, tidak terbuka gitu. Ya mungkin bisa dihalangi saudaranya untuk untuk membasuh dulu kaki gitu. Ataupun mungkin sepertinya zaman sekarang bisa wudunya di mana? Di toiletnya ya, di kamar mandinya, seperti itu. Diusahakan sebisa mungkin tidak terlihat aurat. Ya, tidak terlihat aurat ya, seperti itu. Seperti itu, Bu. Nanti kita akan bahas ya berkaitan dengan hukum mengusap kaos kaki ataupun mengusap sepatu nanti pada babnya. Ya. Kamar mandi yang ada WC-nya. Ya. Dalam hadis Nabi SAW di dalam WC itu tidak yasluh, tidak boleh ada zikrullah. Tidak boleh ada zikir kepada Allah. Sehingga tadi kalau kita katakan hukum bismillah itu hukumnya sunnah, bukan syarat sah wudu, bukan juga rukun wudu, maka tidak membacanya pun tidak jadi masalah. Kan tidak berpengaruh kepada wudu, sehingga yang afdol ya tidak usah membaca bismillah kalau memang wudunya di kamar mandi. Dan yang mengucapkan boleh saja mengucapkan ya itu pun di dalam apa? Dalam hati kan ya. Ya, dalam hati kan sebenarnya bismillah itu bukan ucapan hati ya. Sehingga apa gitu pengaruhnya, sehingga ya sudah mendingan jangan diucapkan sekalian gitu. Sama sepertinya karena memang biasanya kamar mandi yang tertutup seperti itu kadang-kadang ya dipakai juga untuk bukan sesuatu yang bersih kan? Ya, kita pernah makan nggak di sana? Enggak kan ya? Minum di sana enggak kan ya? Berarti sama-sama tempat kotor sehingga tidak yasluh untuk tidak layak gitu untuk disebutkan zikir kepada Allah di sana. Zikir kepada Allah di sana. Ya, seperti itu. Sebaiknya tadi ya baca bismillahnya sebelum masuk WC. Dan sebelum masuk WC bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kemudian juga berkaitan dengan adakah doa-doa di sela-sela membasuh anggota wudu? Maka wallahu ta'ala alam tidak ada datang keterangan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW membaca doa-doa tertentu ketika membasuh anggota wudu. Dalam hadis Utsman tadi ya, dalam hadis Abdullah bin Zaid itu hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, beliau tidak mencontohkan adanya doa-doa tertentu di sela-sela membasuh anggota wudu. Membasuh wajah gitu ada doanya, ataupun membasuh tangan ada doanya, membasuh kaki ada doanya, tidak. Tidak ada. Allah taala alam. Ada lagi, Bu? Tidak ada? Ya. Kita akan bahas satu lagi. 5 menit lagi ya, tanggung. Ya, setelah kita membahas tentang sifat sholat, ya, tadi ini yang pertama berarti ya sifat sholat. Yang kedua adalah rinciannya. Ini rincian dari sifat sholat. Sifat apa? Sifat wudu. Maka pembahasan yang kedua beliau menyebutkan tentang syarat sah wudu. Nah, tadi yang ditanyakan ya, syarat sah wudu. Syarat sah wudu itu maksudnya apa? Kan ada syarat sah wudu, syarat sah sholat, syarat sah nikah, kan ada ya. Nah, mungkin ada yang belum paham maksudnya apa syarat sah. Syarat sah itu apa gitu? Syarat masuk sekolah. Berarti apa maksudnya? Kondisi
yang harus dipenuhi. Nah, masuk sekolah ada syarat sekolah, kondisi harus terpenuhi supaya dia bisa masuk sekolah, ya, sahih. Dalam istilah usul fikih, dalam istilah fikih, syarat itu adalah yang mesti ada, sesuatu yang mesti ada, ya, sesuatu yang mesti ada dan tidak sah. Kalau ini syarat sah wudu tadi kita bicara. Sesuatu yang mesti ada ketika berwudu dan jika tidak ada maka tidak sah wudunya. Jadi sesuatu yang mesti ada ketika berwudu dan jika tidak ada, tidak hadir itu syarat sah ini, maka tidak sah wudunya. Ya, sesuatu yang mesti ada. Nah, dan tidak sah wudunya jika tidak dilaksanakan hal ini. Dan ada poin ketiganya, dia mesti ada dari awal sampai akhir. Dia mesti ada dari awal sampai akhir. Ya, nanti kita akan bedakan dengan rukun, ya, dengan rukun. Nah, kalau ini syarat. Jadi syarat sah wudu itu sesuatu yang mesti ada. Mesti ada ketika berwudu. Kalau tidak ada ini, tidak sah wudunya. Dan adanya pun harus dari awal sampai akhir, gak boleh putus. Gak boleh putus. Nah, syarat sah wudu ini hanya ada satu, yaitu apa? Niat. Syarat sah wudu hanya ada satu, yaitu niat. Maka tidak sah wudu tanpa niat. Tidak sah wudu tanpa niat. Nah, tadi kita ada poin ketiganya apa? Harus ada dari awal sampai akhir. Berarti niat ini harus ada dari awal sampai akhir. Nah, dari awal kita niat wudu ikhlas lillahi ta'ala, tapi di tengah-tengahnya nggak boleh terputus. Oh, saya mah niat karena ada mertua, karena ada kabogoh gitu, karena ada apa gitu ya, dan sebagainya. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa terputus dari awal sampai akhir. Kalau di tengah-tengah putus ya udah putus, batal. Di awal kita niat wudu, saya niat wudu. Di tengah-tengah, enggak, saya mau niat cuci tangan aja. Enggak sah berarti wudunya. Nah, makanya niat wudu ini harus ada dari awal sampai akhir. Ya, ini disebut syarat sah. Ini sama di dalam wudu ataupun di dalam sholat, syarat sah itu sesuatu yang mesti ada dari awal sampai akhir. Dan kalau tidak ada, maka tidak sah wudunya, tidak sah sholatnya. Nah, nanti kan bedakan dengan rukun, ya. Seperti rukun itu mengusap wajah, membasuh wajah. Basuh wajah dari awal sampai akhir, basuh wajah tidak kan? Cuma sekali kan? Setelah kumur-kumur basuh wajah, kemudian mencuci tangan. Kalau niat itu dari awal sampai akhir harus ada. Harus ada. Nah, ini yang membedakan antara syarat sah dengan rukun. Dan syarat sah wudu itu hanya ada satu, yaitu apa? Niat. Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya setiap amalan-amalan itu tergantung kepada niatnya. Maka tadi patokannya niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Ya. Niat itu adalah ucapan hati sehingga tidak boleh menjadi ucapan lisan. Tidak boleh menjadi ucapan lisan. Ya, yang kedua, niat ini tidak ada lafaz-lafaz tertentu, kalimat-kalimat tertentu untuk meniatkan gitu. Ya, untuk meniatkan sesuatu seperti meniatkan wudu. Tidak ada niat lafaz-lafaz tertentu dalam niat wudu. Dalam niat wudu tidak ada lafaz-lafaz tertentu yang datang dari Nabi SAW ataupun para sahabatnya. Ya, selesai. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas berkaitan dengan arkanul wudu, rukun-rukun wudu. Nanti ya, kita akan bedakan ya antara rukun-rukun wudu, syarat sah wudu, dan juga sunnah wudu. Ya, sunnah wudu.